Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di video saya kali ini saya akan membawa kita mengajak kita untuk melihat bagaimana ketika Ustadz Kainama yang akhirnya dibungkam oleh Rabi dari Yahudi soal film His Only Son, atau siapakah sebenarnya yang dipersembahkan oleh Abraham atau hampir dipersembahkan, karena memang tidak jadi, karena pada saat itu firman Tuhan atau Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya Tuhan telah menyediakan ganti daripada anak yang harus dipersembahkan oleh Abraham, yaitu domba. Ya teman-teman, maka sebab itu tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan melihat bagaimana penjelasan dari channelnya Pil Pahit, dan ini dia videonya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini, kita akan kembali membicarakan film His Only Son. Kita tahu bersama penyebab film itu dilarang, karena narasi film itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Sepertinya Bapak anggota DPR yang terhormat harus belajar dari Bangkei. Kenapa demikian? Karena menurut Bangkei, kalau mau mengetahui tentang Ishak dan Ismail, harus dengar dari orang Yahudi. Berikut ini video selengkapnya. Harus tahu, nggak boleh ngarang. Tidak boleh ngarang. Ini kitab punya orang Yahudi. Mohon jangan cari informasi dari sosok. Aku sayang ya, aku tidak menghina ya. Engkau tidak akan dapat keterangan tafsir yang valid kalau tidak dari orang Yahudi. Jadi kalau tanya tentang Ismail, Ishak, cari informasi dari Yahudi, bukan dari orang Kristen. Maaf, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen. Jangan. Mereka tidak tahu. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahin, ini jangan diedit. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Orang Kristen nggak punya hak. Ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan Bangkei, di mana dia mengatakan bahwa yang punya hak menafsirkan Torah adalah orang Yahudi. Karena topik pembahasan kita tentang siapa yang hampir dikorbankan, Ishak atau Ismail. Oleh karena itu, seperti saran dari Bangkei, kita harus mendengar tafsiran dari Yahudi. Dan kita akan dibawa oleh Bangkei sendiri untuk mendengarkan penjelasan Yahudi tentang siapa yang hampir dikorbankan. Berikut adalah video kunjungan Bangkei dan Ustadz Ipung Atria di sinagog Yahudi di Manado, dan di sana mereka berdua dikasih tahu siapa yang hampir dikorbankan. Berikut videonya. Di Midrash diceritakan, Hashem datang ke Abraham, korbankan anakmu. Dia tanya, anakmu yang tunggal. Dia tanya, Abraham tanya, siapa? Anakmu yang tunggal. Loh, dua-duanya tunggal, kata Abraham. Maksudnya apa? Tunggal dari Sarah. Tunggal dari Sarah, tunggal dari Ismail. Lalu Hashem bilang, anak yang kau kasih. Hashem Abraham menangis di situ di dalam Midrash. Saya mencintai dua-duanya. Siapa Tuhan? Dia bergumul lagi. Lalu Tuhan langsung bilang, di situ Ishak. Abraham, kenapa dia nangis sekali lagi? Dia bilang begini, kenapa nggak dari awal? Dia bilang langsung, Abraham korbankan Ishak. Kenapa you tanya begini? Tapi ya begitu, Abraham di Torah kan selalu bersuka berini dengan Hashem kan, bernego tentang Sodom dan Gomora juga. Nah. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana penjelasan Rabi Yahudi tentang siapa yang hampir dikorbankan, dan penjelasan itu tepat di depan hidungnya Bangkei dan Ipung Atria. Apakah Bangkei konsisten dengan perkataannya pada video awal tadi? Bahwa yang berhak menafsirkan Torah adalah Yahudi, dan kalau mau cari kebenaran tentang Ismail dan Ishak, cari tafsiran orang Yahudi. Seperti yang sudah-sudah, kata-kata Bangkei tidak dapat dipegang. Dia yang memberi saran, dia juga yang melanggar sarannya sendiri. Harusnya Bangkei keluar dari Islam, karena dia sudah menerima tafsiran Yahudi tentang siapa yang hampir dipersembahkan. Kalau pernyataan Rabi Yahudi tidak terlalu meyakinkan, bagaimana kalau kita mendengar pernyataan hadis Nabi mengenai siapa yang hampir dipersembahkan, dan hadis ini akan dibacakan oleh Bangkei. Musnad Ahmad 2658. Musnad pakai D, Musnad Ahmad 2658. Syukran kasiran, Tadani 2658. Itu jadi 1 2005. Itu dia, syukran. Telah menceritakan ya, syukran. Nah ini dia. Telah menceritakan kepada kami Yunus mengabarkan, terus ke bawah Ustaz, Tuan jangan marah. Saya baca dulu karena ini ya, syukran Ustaz. Ya.
Oke, baik. Nah, di situ ada tulisan sampai dengan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas sekali lagi telah menceritakan kami Yunus dan sebagainya atau saya jadi ingat anak saya nih, atau bin Sa'id dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Aqabah, lalu setan menampakkan diri kepada Ibrahim. Ini kisah tentang haji, tentang jumrah, ya, tentang melempar itu, pelontar itu, ya, jumrah. Nah, di bawahnya itu, Ustaz Afwan, ada tulisan begini. Kemudian, ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak. Nah, kalau kayak gini gimana, Ustazah? Ayo. Ini langsung terjawab. Selesai orang, para mu'alaf dan para muslimin. Selesai. Nggak bisa berkata apa. Karena ini tulis dalam hadis Musnad Ahmad 2658. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya. Aku mau bilang begini, ini adalah salah satu keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah wa Habibullah Muhammad. Kenapa? Beliau memberikan dua versi dari surat apa tadi As-Saffat ya Ustazah? Iya. As-Saffat ayat 100 dan 101. Bahwa di situ tidak ditulis nama secara eksplisit, secara definite. Nah ini beliau sebetulnya menceritakan tentang ini yang saya dapat dari Ustadz Tuan Guruku almarhum Ustadz Saiful, bahwa ada pemahaman di orang-orang Yahudi Bani Israel yang mengimani bahwa yang dijadikan kurban adalah Ishak, demikian. Sementara persentase yang lebih besar dari para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu serta para tabi'in itu mengarahkan kepada pemahaman di luar daripada pemahaman Yahudi serta Israel. Begitu ya Ustaz ya? Bisa dimengerti ya? Yaitu bahwa yang disembelih itu adalah bukan yang disembelih, maksudnya yang hampir disembelih dan menjadi apa ya, putra yang akan dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sudah jelas ya Ustaz ya? Jadi sangat jelas tertulis dalam hadis Nabi, bahwa yang hampir dikorbankan adalah Ishak. Dan sebelum Muhammad mengatakan itu dalam hadis tadi, Torah sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apa yang dikatakan Muhammad dengan yang tertulis dalam Torah sama. Dan seperti saran Bangkei tadi, yang berhak menafsirkan Torah adalah Yahudi. Jika ada tafsiran atau pendapat yang mengatakan yang hampir dipersembahkan adalah Ismail. Sesuai dengan pernyataan Bangkei, orang itu sedang melakukan yang bukan haknya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap ramainya tanggapan mengenai film His Only Son. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Haifah yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. 2000 tahun kemudian. Bible yang mana? Bible yang Yahudi. Loh ini Bible bukan. Ini Bible. Tapi ini hasil pencurian orang Kristen terhadap orang Yahudi. Orang Kristen curi ini. Ini bukan punya dia ini. Jangan bangun lagi bilang itu. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Waduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Memang mu'alaf ini nakal gitu loh. nakal. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Ishak seorang nabi, termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min warai Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi, Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Jadi, Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102. Ada redaksi yang mengatakan, Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu. Artinya yang bersamanya.
Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar, yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Untuk itu, Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres, Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu, Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Oke, nah itu dia teman-temannya. Jadi kita sudah mendengarkan bersama tadi cuplikan video dari Pil Pahit. Dan sebab itu silakan memberikan komentarnya tentang Ustadz yang satu ini, yaitu Ustadz Kainama. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dengan penjelasan beliau ya, yang akhirnya memang dibungkam oleh Rabi Yahudi ini. Apakah memang dia harus keluar dari Islam seperti apa yang dikatakan oleh Pil Pahit atau bagaimana? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar video di bawah ini. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.